Selamat pagi anak-anakku sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan kita masih diberkati sampai dengan hari ini. Sekali lagi salam. Salam anak-anak. Ya, terima kasih untuk anak-anak yang sudah menyiapkan diri di pagi hari ini untuk ada dalam ibadah pembinaan rohani. Dan hari ini ibadah pembinaan rohani yang terakhir untuk semester genap ini, sekaligus kita mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian akhir semester. Anak-anak kelas 7 dan kelas 8, ya mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwasanya pemeliharaan Allah bagi kita sepanjang masa corona ini. Puji Tuhan kita masih berada dalam keadaan baik. Dan pada pagi hari ini Ibu mengajak anak-anak, orang tua, dan Bapak Ibu guru sekalian untuk kita mengambil saat teduh, kita menghampiri Tuhan dalam peribadatan kita pada pagi hari ini. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan dengan mengangkat pujian Bangkit Serukan Nama Yesus. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan dengan kita sama-sama menyanyi. Ya, anak-anak di rumah juga sambil bertepuk tangan dengan wajah penuh sukacita, kita mengangkat pujian ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya, sambil bertepuk tangannya dengan wajah bersukacita, berikan senyuman yang manis untuk orang-orang yang ada di sekitarmu, mama, papa, kakak, adik, bapak ibu guru di rumah, dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit
ambil dalam saat teduh, kita menghampiri Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih untuk hari ini. Allah masih begitu baik bagi kami. Kesetiaan-Mu masih Engkau nyatakan bagi kami. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami menikmati semua berkat yang Tuhan telah siapkan bagi kami. Saat ini ya Bapa, kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami dalam ibadah pembinaan rohani keluarga besar SMP Negeri 2 Kota Kupang. Kami berdoa untuk anak-anak, orang tua, Bapak Ibu guru yang berada di rumah, yang pada pagi hari ini Tuhan telah ada dan mempersiapkan diri untuk masuk dalam hadirat-Mu. Engkau memberkati kami Tuhan, sehingga peribadatan kami pada saat ini kami laksanakan dan kami lakukan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan dalam nama Tuhan. Bapa di surga, inilah doa dan sembahyang kami. Berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Guru kami yang agung itu, kami berdoa. Amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan, kita mengangkat pujian Ku Bersyukur Bapa. Untuk kita mempersiapkan diri ada dalam pemberitaan firman Tuhan. Fokuskan pikiranmu kepada Tuhan dan arahkan hatimu, sehingga apa yang nanti sebentar kamu dengar jangan lalu dengan sia-sia, tetapi itu menjadi harta yang kau simpan dalam hati dan menjadi bekal untuk masa depanmu nanti. Ku bersyukur Bapa, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu
mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata bagi hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Baik, kita akan mempersiapkan diri adalah pemberitaan firman Tuhan, dan firman Tuhan ini akan disampaikan oleh Pak Nimrod Iledo. Kepada Pak Nim kami berikan kesempatan. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bahwasanya kasih setiamu kekal untuk selama-lamanya ya Tuhan. Setiap jejak langkah kami mengingat betapa Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Jika saat ini Tuhan masih beri kami kesempatan untuk beribadah kepada Engkau ya Tuhan, ada maksud dan rencana Tuhan di dalam hidup kami, dan Tuhan tolong kami untuk kami menangkap pesan itu buat kami pada kesempatan pagi ini. Teristimewa buat anak-anak kami yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan tolong beri kekuatan, kesehatan, kemampuan. Roh Kudus menguatkan, menolong sehingga mereka bisa menangkap pesan Tuhan buat mereka pada kesempatan pagi ini. Hamba-Mu yang Tuhan utus untuk menyampaikan isi hati-Mu, biar hikmat daripada Allah Bapa di surga menolong hamba-Mu untuk bisa menyampaikan kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, dan kami melakukan di dalam kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak semua yang saya kasih di dalam kasih Tuhan, suatu kesempatan yang indah, yang luar biasa untuk kita kembali ada di dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan. Pagi ini saya ingin membagikan satu bagian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama, khususnya anak-anak yang akan mempersiapkan diri untuk mengikuti penilaian akhir semester pada hari Senin sampai dengan hari Jumat. Saya memilih bagi kita pembacaan firman Tuhan, saya ambil dari Perjanjian Baru, kitab Efesus pasal 6 ayat 10, 11 dan ayat 16. Efesus pasal 6 ayat 10, 11 dan 16. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis.
Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Demikian firman Tuhan buat kita, anak-anak semua yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus. Kalau kita melihat keadaan saat ini, keadaan dunia saat ini yang penuh dengan gejolak, yang penuh dengan masalah, tantangan yang silih berganti, maka firman Tuhan pagi ini menyampaikan kepada kita pesan yang luar biasa yang Paulus tuliskan untuk jemaat di Efesus. Pagi ini juga pesan yang sama disampaikan buat kita. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang pernah mengalami yang namanya kelemahan dan kegagalan. Ketika kita belajar di dalam setiap kelemahan, di dalam setiap keterbatasan kita manusia, maka kita akan menemukan ada satu kuasa yang dimana Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk bisa kuat di dalam Tuhan. Setelah Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Efesus mulai dari pasal 1, dia menasihatkan jemaat di Efesus supaya mereka setia kepada Tuhan, mereka hidup di dalam anugerahnya Tuhan, mereka hidup di dalam ketaatan, di dalam kasih. Dan terakhir pesan yang terakhir yang dia sampaikan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kekuatan itu kita hanya dapatkan ketika kita ada di dalam Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak bisa mendapatkan kekuatan yang sempurna. Kekuatan yang luar biasa yang kita dapatkan, yang memampukan kita untuk bisa tetap eksis di dalam setiap masalah kita. Mungkin anak-anak banyak mengalami masalah, tantangan, ada yang dalam kondisi kesehatan yang tidak baik. Tetapi saya mau sampaikan pesan ini buat kita pagi ini. Andalkanlah Tuhan, maka Tuhan pasti memberikan kekuatan buat anak-anak semua. Jika anak-anak ada di dalam keterbatasan, di dalam kelemahan, merasa diri tidak sanggup, tidak kuat dengan sistem pembelajaran yang secara online, di mana anak-anak kesulitan untuk mengakses informasi, tetapi saya yakin bahwa ketika anak-anak mengandalkan Tuhan, datang kepada Tuhan, meminta hikmat kepada Tuhan, janji firman Tuhan ya dan amin. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Dan ayat 11 mengatakan bahwa kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa yang Tuhan siapkan buat kita sebagai senjata, sebagai modal untuk kita anak-anak Tuhan untuk bisa tetap kuat, tetap fight dalam mengikuti pertarungan di dunia ini, adalah kita harus memperlengkapi diri kita dengan senjata-senjata Allah. Apa yang menjadi tujuannya? Tujuannya supaya kita bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis. Di tengah-tengah kemajuan teknologi saat ini, kita kadang-kadang bangun pagi, kita lebih banyak ya mencari alat-alat teknologi, handphone atau tablet yang kita miliki. Tetapi kita lupa satu hal, bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber hikmat itu, yang memberikan kekuatan, kemampuan, hikmat akan budi kepada manusia untuk bisa menciptakan HP atau tablet. Yang kadang-kadang ketika kita bangun pagi, kita lupa untuk datang kepada Tuhan. Pesan firman Tuhan buat kita adalah jangan sekali-kali melupakan Tuhan, karena sesuatu yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Ingat bahwa kerinduan Tuhan untuk mau bertemu dengan kita anak-anaknya jauh lebih besar daripada kerinduan kita manusia. Tuhan rindu setiap pagi, setiap saat kita datang kepada Dia, memohon kekuatan, memohon kemampuan, memohon perlindungan daripada Tuhan. Kadang-kadang kita lemah, kadang-kadang kita gagal di dalam perjalanan iman kita. Ya, kita gagal di dalam melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, kita berserah diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kesempatan, memberikan kuasanya. Roh Kudus menolong kita, memampukan kita. Untuk itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan pada kesempatan pagi ini saya membagikan satu senjata yang dituliskan di dalam ayat 16. Gunakan perisai iman. Perisai yang digunakan pada zaman dulu, pada zaman Romawi, adalah sebuah batang kayu yang besar yang
buat dengan dilapisi dengan logam, dilapisi dengan besi untuk bisa menangkis, bisa menangkal setiap panah, setiap serangan dari lawan atau musuh. Nah, pada zaman saat ini Tuhan menyampaikan kepada kita pesan ini, gunakanlah perisai iman. Iman tidak ditentukan oleh tingkat kedewasaan atau tingkat usia kita. Sekalipun kita masih usia remaja, tetapi saya yakin bahwa ketika anak-anak datang kepada Tuhan, berserah diri kepada Tuhan, ada di dalam hubungan pribadi dengan Tuhan, saya yakin bahwa anak-anak punya kekuatan, kualitas iman yang luar biasa di dalam Tuhan. Kita manusia tidak ada yang kuat, tidak ada yang sempurna, tetapi ketika kita berserah kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya kita diperlengkapi dengan perisai iman. Perisai itulah yang akan menolong kita, membantu kita di dalam melakukan setiap aktivitas kita. Anak-anak yang mengandalkan Tuhan, saya yakin dan saya janji firman Tuhan bahwa masa depan sungguh ada, dan harapan anak-anak semua yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang rindu untuk terus ada di dalam Tuhan, pasti diberkati oleh Tuhan. Kesuksesan akan menjadi bagian anak-anak semua ketika anak-anak semua terus setia kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Jadikanlah Tuhan sebagai prioritas utama di dalam hidup kita. Jadikanlah Tuhan sebagai satu-satunya penolong kita, kota benteng kita, pemelihara hidup kita. Tidak ada yang mampu, yang sanggup membuat kita semakin kuat di dalam hidup ini kecuali Tuhan. Hanya kuasa Tuhan yang memampukan kita. Hanya perisai iman itu yang membuat kita kuat bersama-sama dengan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya bahwa ketika anak-anak terus belajar dari kegagalan-kegagalan di masa yang lalu, anak-anak akan mengikuti penilaian akhir semester. Dan ini bukan yang pertama kalinya anak-anak mengikuti penilaian ini. Tetapi pesan saya buat anak-anak semua di rumah, belajarlah dari kegagalan-kegagalan pada kesempatan ujian yang sebelumnya. Orang yang mau berhasil, orang yang mau maju, yang mau sukses adalah orang-orang yang mau terus belajar dari kegagalannya di masa lalu. Janganlah hidup di dalam kegagalan anak-anak semua di masa yang lalu. Tetapi pesan saya buat adik-adik semua, anak-anak semua, bapak ibu semua yang menyaksikan, yang mengikuti khotbah ini, saya mau sampaikan buat kita semua, belajarlah dari pengalaman kita yang pahit sekalipun. Ketika kita jatuh, ketika kita ada di dalam kesesakan, ketika kita ada di dalam kemalangan, jadikanlah Tuhan sebagai prioritas hidup kita. Belajarlah dari pengalaman-pengalaman itu. Jangan jadikan masa lalu kita yang gelap, masa lalu kita yang jahat, masa lalu kita yang gagal membatasi kuasa Tuhan untuk kita maju di hari ini dan hari esok. Saya yakin bahwa janji firman Tuhan ya dan amin, kuasa Tuhan tidak terbatas. Kuasa itulah yang akan menolong anak-anak semua untuk terus hidup setia di dalam Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Saya percaya ketika kita berserah diri penuh kepada Tuhan, perisai iman itu yang akan membentengi anak-anak semua dari pergaulan bebas, dari segala macam tipu daya muslihat iblis melalui kemajuan teknologi, di mana kita harus setia dan harus pastikan bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita sampaikan, yang kita ucapkan sesuai dengan kehendak dan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya mau pesan buat kita semua, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah itu. Jangan hanya satu senjata, gunakanlah semua perlengkapan senjata Allah. Berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju serahkan keadilan. Kaki kita harus berkasutkan kerelaan untuk terus memberitakan Injil damai sejahtera Allah. Dan gunakanlah perisai iman itu. Banyak tokoh Alkitab yang pernah gagal, tetapi satu hal yang kita harus pelajari bahwa mereka gagal, tapi terus datang kepada Tuhan, mereka bangkit. Kita belajar daripada Simpson, kita belajar daripada Daud yang pernah jatuh di dalam kejatuhan, di dalam kegagalannya. Tetapi satu hal yang kita harus lihat bahwa mereka terus taat dan setia kepada Tuhan. Ketekunan mereka untuk berjalan, melangkah bersama dengan Tuhan akan menentukan hasil akhir yang akan mereka dapatkan. Jika kita setia dalam hidup ini, terus ada di dalam kasih dan kemauan Tuhan, kehendak Tuhan, melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan dan bukan keinginan kita, saya yakin bahwa Tuhan pasti memampukan kita, menolong kita untuk
untuk maju terus dari satu tahap ke tahap yang berikutnya. Kita akan dibawa terus naik dan tidak turun. Bapak, Ibu, dan anak-anakku semua yang saya kasihi, inilah pesan buat kita pagi ini. Jadikanlah Tuhan prioritas di dalam hidup kita. Janganlah jadikan kegagalan kita di masa lalu membatasi kuasa Tuhan, kehendak Tuhan untuk kita melangkah di hari esok. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, terima kasih untuk Panim yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati Panim dalam setiap tugas dan aktivitas pelayanannya. Kita akan mendengarkan pujian solo yang akan dibawakan oleh Ibu Ana Soliloja. Kepada Ibu kami persilakan.
Ya, terima kasih untuk Ibu Ana yang sudah menaikkan pujian untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Doa kami, Tuhan Yesus terus dan senantiasa memberkati Ibu dalam setiap aktivitasnya. Kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan dipimpin oleh Pak Jeffrey Bola. Kepada Pak Guru kami berikan kesempatan. Baik, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Engkaulah yang luar biasa dan dahsyat dalam hidup kami. Kami puji kebesaran Tuhan, kami puji kebaikan Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini Tuhan berikan kesempatan bagi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan saat ini kami memuji menyembah memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan itu Tuhan. Saat ini kami akan menaikkan setiap syafaat kami di hadapan diri Tuhan. Kami mohon Tuhan sucikan, kuduskan dalam kami, sehingga apapun yang kami sampaikan dan akan menaikkan di hadapan hadirat tidak terhalang oleh karena noda dan dosa kami ya Tuhan. Bapa kami di dalam kerajaan surga, saat ini kami menyerahkan ya Tuhan untuk sekolah kami ke dalam tangkasmu Tuhan. Sampai negeri doa ke dalam tangkasmu. Setiap pimpinan kami yang ada di tempatnya Tuhan. Bapa, dan sebagai pemimpin tempat ini Engkau berikan hikmat Tuhan. Kerja senang bagi hamba-Mu, sehingga di dalam setiap kerjakan keputusan yang diambil ya Tuhan boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati hamba-Mu di dalam tanggung jawabnya, di dalam keluarganya, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Demikian juga dengan kami guru-guru yang sudah Kau tempatkan di tempatnya Tuhan untuk melayani mengajar tempatnya Tuhan. Engkau juga menolong kami, berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat menjalankan setiap tugas tanggung jawab kami dengan baik demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Anak didik kami yang ada di tempat ini Tuhan, yang saat ini sedang mengikuti ibadah secara online di rumah mereka masing-masing dimanapun mereka berada, Tuhan tolong mereka, bukakan cerawat pikir bagi mereka Tuhan. Berikan hikmat pengetahuan yang daripada Engkau ya Tuhan, sehingga itu boleh menjadi bekal di dalam mereka mengarungi untuk kehidupan masa depan mereka Tuhan. Berkati mereka di dalam keluarga mereka juga Tuhan. Bapak, mama, kakak, adik mereka juga Tuhan, tolong berkati ya Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam kerajaan surga. Kami juga menyerahkan untuk pemerintahan kami ya Tuhan, baik untuk pemimpin kami, presiden, wakil presiden, hingga pemimpin yang ada, dan juga untuk provinsi kami yang ya Tuhan, dan terkhusus untuk kota kami, kota Buma ya Tuhan. Engkau berkati setiap pemimpin kami ya Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, berikan hikmat bagi mereka ya Tuhan, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil juga ya Tuhan boleh seturut dengan kehendak ya Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam kerajaan surga. Saya berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang mungkin mengalami musibah ya Tuhan, bencana apapun juga ya Tuhan, dan terkhusus di dalam mengalami sakit penyakit untuk COVID saat ini ya Tuhan. Bapak hadir sana untuk menjamah dan memberikan mereka Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka Tuhan, sehingga pada akhirnya mereka boleh memperoleh kesembuhan daripada Engkau, dan mereka boleh kembali beraktivitas sebagaimana yang Kau kehendaki dalam hidup mereka Tuhan. Berdoa untuk setiap pelayan Tuhan yang telah melayani hari ini ya Tuhan. Berkati dan tolong mereka ya Tuhan di dalam tugas tanggung jawab mereka, di dalam setiap keluarga mereka masing-masing, masa depan cita-cita harapan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam kerajaan surga. Inilah doa dan harapan kami. Ampuni kami kalau kami telah memaksakan kehendak kami di hadapan diri Tuhan. Jadi di dalam setiap doa kami seturut dari kehendak dan waktu-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih kepada Pak Jeffrey yang sudah berdoa bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyanyi pujian Kasih-Mu Tiada Duanya. Kita menaikkan pujian Kasih-Mu Tiada Duanya. Dengan wajah yang bersukacita, ungkapan syukur dari hati, ya ibadat kami, ibadat kita semua boleh berjalan dengan baik. Mari kita mengangkat pujian ini untuk kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan. Sa
kasih seperti ini sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu. Ya, anak-anak yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu guru dan orang tua sekalian, sekali lagi kami ingatkan untuk anak-anak mempersiapkan diri mengikuti ujian penilaian akhir semester pada tanggal 7 nanti, dan tetap rajin belajar, jangan lupa berdoa, andalkan Tuhan dalam setiap tingkah lakumu.
Dari tempat ini, saya, Ibu Linda, Pak Abe sebagai gitaris, Pak Agus pemain musik keyboard, Ibu Nuni singers, Bapak Richard, Pak Jeffrey, Ibu Adel, Pak Nim, Ibu Lucia, Pak John, Ibu Ana, dan kita semua yang telah ada pada saat ini. Sampai jumpa lagi dalam ibadah semester ganjil di tahun pelajaran yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.